Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai PP nomor 9 tahun 2022, yang mana pada PP ini kita akan membahas mengenai perubahan terkait dengan aturan PPh atas jasa konstruksi. Yang mana selain terkait PPh, kita juga akan membahas tentang penerapan tarif PPN 11% pada jasa konstruksi. Sebelum masuk ke substansinya lebih dalam, kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang kenapa PP 9 tahun 2022 ini muncul. Yang pertama, latar belakangnya adalah untuk memberikan kepastian hukum. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan dalam pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang ketiga, untuk menjaga agar iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif. Dan yang keempat adalah diperlukan adanya penyesuaian pengaturan mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengantar PP nomor 9 tahun 2022 tentang PPh atas jasa konstruksi. Jadi sebelum masuk ke substansinya lebih dalam lagi, kita akan melihat definisi apa saja yang akan digunakan sepanjang pembahasan video ini. Yang pertama adalah jasa konstruksi itu sendiri. Jasa konstruksi itu adalah meliputi layanan jasa konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Di sini ada istilah konsultansi konstruksi, yang mana ini adalah istilah baru yang digunakan untuk menggantikan istilah perencanaan dan pengawasan konstruksi. Walaupun secara substansi transaksi ataupun core bisnisnya itu masih sama. Yang kedua adalah pengguna jasa. Pengguna jasa ini adalah orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Kemudian ada penyedia jasa. Penyedia jasa ini adalah orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mana merupakan sebagai pemberi layanan jasa konstruksi. Dan ada nilai kontrak jasa konstruksi, yang mana ini adalah nilai yang tercantum atau seharusnya tercantum dalam kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Kemudian sebenarnya PPh final itu dikenakan atas apa saja. Di sini untuk pembahasan kita pada PP 9, PPh final itu dikenakan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, yang mana mencakup usaha konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan dimunculkan istilah baru, yaitu penghasilan dari usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kita akan lihat satu persatu. Konsultansi konstruksi cakup di dalamnya adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Jadi untuk konsultansi konstruksi ini adalah kegiatan di luar dari core bisnis pekerjaan konstruksi, yaitu membangun suatu bangunan. Kemudian untuk pekerjaan konstruksinya sendiri, ini adalah core bisnis utama, yang mana mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali satu bangunan. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi, yang mana mencakup gabungan dari pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. Termasuk di dalamnya adalah penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. Lalu untuk klasifikasi usaha jasa konstruksi sendiri meliputi di dalamnya jasa konsultansi konstruksi untuk sifat umum, dan ada pula jasa konsultansi konstruksi untuk yang sifatnya spesialis. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi sendiri ada yang sifatnya umum, spesialis, dan terintegrasi. Kita akan lihat bedanya apa saja dalam perlakuan peraturan perpajakan. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tarif PPh dan jasa konstruksi. Nah, di sini kita akan lihat perbedaannya antara tarif yang lama dan tarif yang baru untuk PPh jasa konstruksi.
Sebagaimana yang kita tahu, untuk tarif lama itu dibagi menjadi dua macam tarif, yaitu tarif untuk pelaksanaan jasa konstruksi, itu adalah tarif yang berada di atas, dan ada tarif untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan jasa konstruksi. Yang pertama, untuk tarif yang lama sendiri, untuk pekerjaan konstruksi yang disediakan oleh jasa perseorangan atau usaha kecil yang tersertifikasi, maka tarifnya adalah 2%. Tetapi untuk tarif barunya itu menjadi 1,75%. Jadi tarifnya turun dari 2% menjadi 1,75%. Kemudian yang kedua, tarif untuk kegiatan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh badan usaha atau perseorangan yang tidak tersertifikasi atau tidak memiliki sertifikasi dari LPJK. Maka tarif lamanya itu adalah 4% dan sekarang tetap berada di tarif 4%, jadi tarifnya tidak berubah. Kemudian yang ketiga, ada pekerjaan konstruksi selain pada nomor 1 dan 2, yang mana artinya pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan oleh penyedia jasa berkualifikasi usaha menengah, besar, atau spesialis. Tarif lamanya adalah 3% dan tarif barunya diturunkan menjadi 2,65%. Kemudian kita lihat untuk jasa konsultan konstruksi terlebih dahulu, yang mana sudah diatur tarif lamanya sebelumnya. Untuk jasa konsultan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tersertifikasi, itu tarif lamanya adalah 4%, tapi saat ini tarifnya turun menjadi 3,5%. Kemudian untuk jasa konsultan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak tersertifikasi, tarifnya adalah tetap pada 6%, tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, di sini ada yang baru, teman-teman. Kita lihat pada nomor 4 dan nomor 5. Di sini ada tarif untuk kegiatan pekerjaan konstruksi terintegrasi, yang mana tidak diatur PPh-nya pada aturan yang lama. Di aturan yang baru, untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang disediakan oleh penyedia jasa yang tersertifikasi, maka tarifnya adalah 2,65%. Ya. Sementara untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak tersertifikasi, maka tarifnya adalah 4%. Kira-kira seperti itu gambaran besar untuk tarif PPh final jasa konstruksi pada aturan yang baru. Baik, selanjutnya terkait dengan kewajiban untuk memiliki sertifikat. Nah, jadi kita lihat teman-teman bahwa pada tarif-tarif PPh tadi ada disebutkan tarif bagi pekerja atau penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi. Lantas kemudian apakah bagi mereka yang tidak memiliki sertifikat itu ditangguhkan kewajibannya untuk memiliki sertifikasi jasa konstruksi? Ternyata tidak, teman-teman. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat tidak serta-merta meniadakan kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. Jadi untuk teman-teman pelaku jasa usaha konstruksi, maka tidak serta-merta ditiadakan kewajibannya untuk memiliki sertifikat, ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan sertifikat badan usaha itu adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha jasa konstruksi, termasuk di dalamnya adalah hasil penyetaraan kemampuan jasa konstruksi asing yang dikeluarkan oleh yang pertama adalah lembaga sertifikat badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi oleh Kementerian PUPR dan dicatat oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. Yang kedua adalah dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi badan usaha yang telah diakreditasi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Atau yang ketiga, lembaga
ataupun sertifikat yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Karena di sini dimaksud adalah Menteri ESDM. Dan yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan itu adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan dicatat oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. Kemudian untuk mekanismenya sendiri ya, mekanisme pemotongan atau penyetoran pajak. PPh final dipotong oleh pengguna jasa, dalam hal ini berarti adalah pembeli jasa seperti itu. Pada saat pembayaran, di sini titik beratnya adalah dipotong pada saat pembayaran. Dalam hal pengguna jasa adalah pemotong pajak, yang mana di sini PPh final itu dihitung dengan cara tarif dikalikan dengan jumlah pembayaran, di mana pembayaran ini tidak termasuk PPN. Namun apabila pengguna jasa itu bukan merupakan pemotong pajak, maka PPh final itu akan disetor sendiri oleh penyedia jasa atau pemberi jasa. Yang mana PPh finalnya itu adalah dihitung sebesar tarif dikalikan dengan jumlah penerimaan pembayaran. Tentunya juga tidak termasuk di dalamnya adalah unsur PPN. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ketentuan PPh lain-lain terkait dengan usaha jasa konstruksi. Yang pertama untuk ketentuan lain, ini adalah kita lihat terlebih dahulu BUP sebagai penyedia jasa. Karena sebagaimana kita ketahui ya, bahwa BUP itu memiliki ketentuan perpajakan yang sedikit berbeda dengan badan usaha dalam negeri. Dalam hal penyedia jasa adalah BUP atau bentuk usaha tetap, maka tarif pajak penghasilan yang bersifat final tersebut tidak termasuk di dalamnya adalah pajak penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah pajak penghasilan yang bersifat final, yang mana diatur pada pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPh. Apabila ada sisa laba dari BUP setelah pajak penghasilan yang bersifat final pun, maka akan dikenakan pajak lagi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda atau kita sebut dalam bahasa Inggrisnya sebagai tax treaty. Kemudian selanjutnya, nah ini ada aturan yang baru teman-teman terkait dengan kredit pajak luar negeri. Kalau di aturan sebelumnya, atas kredit pajak luar negeri atau kita sebut sebagai pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, yang mana pajak ini tentunya adalah atas penghasilan dari penyedia jasa dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh penyedia jasa tersebut, awalnya itu bisa dikreditkan. Tapi sekarang pada PP nomor 9 tahun 2022 ini, pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri itu menjadi tidak bisa dikreditkan lagi seperti itu. Yang mana tentunya aturan ini adalah implementasi dari penghapusan pasal 7 ayat 1 pada undang-undang atau pada PP tersebut. Kemudian terkait dengan penghasilan dari luar usaha, ini masih sama ya teman-teman. Untuk aturannya sendiri. Apabila penyedia jasa konstruksi, misalnya di sini kita contohkan PTA, itu memiliki selain kegiatan usaha jasa konstruksi, juga memiliki kegiatan jasa lain, misalnya menjual alat-alat konstruksi. Misalnya tadi untuk PTA, dia selain melakukan kegiatan jasa konstruksi juga menjual alat-alat, dia menjual alat-alat konstruksi. Maka untuk keuntungan atau penghasilan dari penjualan alat-alat ini akan dikenakan tarif PPh biasa atau kita sebut sebagai tarif PPh 17, yang mana tarifnya adalah
pada dasarnya adalah tarif PPh badan jasa. Dan yang mana sifatnya sendiri adalah menjadi non final untuk tarif umum ini. Selanjutnya untuk keuntungan atau kerugian selisih kurs. Sini untuk keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa konstruksi itu dimasukkan dalam perhitungan nilai kontrak jasa konstruksi yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Kemudian apabila ada selisih kekurangan PPh yang terutang berdasarkan nilai kontrak jasa konstruksi dengan pajak penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, maka selisih kekurangan tersebut harus disetor sendiri oleh penyedia jasa konstruksi. Dan selanjutnya terkait dengan nilai kontrak yang tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa. Misalkan di sini kita lihat PTA inilah penyedia jasa dan PTB ini adalah pengguna jasa. Misalkan di sini nilai kontraknya itu adalah 25 juta. Kemudian oleh PTB itu hanya dibayarkan sebesar 20 juta dengan alasan tertentu. Jadi di sini pembayarannya hanya 20 juta. Maka tentunya di sini PTA itu akan menerima pembayaran 20 juta dikurangi dengan PPh jasa konstruksi sebesar sekian persen tergantung dari kualifikasinya tadi. Nah, di sini berarti kita lihat ada kekurangan pembayaran sebesar 5 juta. Apakah kekurangan tersebut serta-merta tetap terutang PPh? Kita akan lihat penjelasannya. Dalam hal nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayarkan sepenuhnya oleh pengguna jasa, maka atas nilai kontrak tersebut yang tidak dibayar menjadi tidak terutang PPh yang bersifat final, tentunya dengan syarat tertentu. Syaratnya adalah nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak tertagih. Yang mana piutang yang tidak tertagih ini adalah piutang yang nyata-nyata tidak bisa ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh. Tetapi jika ternyata 5 juta ini itu bisa ditagih lagi, maka atas 5 juta tersebut tetap terutang atau dikenakan PPh jasa konstruksi yang bersifat final. Lalu terkait dengan kewajiban pencatatan, nah di sini masih sama dengan aturan yang lama. Untuk penyedia jasa itu diwajibkan melakukan pencatatan terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain jasa konstruksi. Misalnya tadi PPA, ya, dia jualan jasa konstruksi dan juga jualan alat-alat. Maka di sini untuk dua aspek penghasilan ini, PPA harus mencatat atau menyelenggarakan pembukuan terpisah. Yang mana ada pembukuan untuk penghasilan final dan ada pembukuan untuk penghasilan yang non final. Kira sederhananya seperti ini. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan ketentuan. Nah, ini kita lihat teman-teman ya, pelaksanaan ketentuan pajak penghasilan yang bersifat final akan dievaluasi setelah 3 tahun pajak. Terhitung sejak tanggal peraturan pemerintah ini diundangkan. Evaluasi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan keputusan pemerintah di bidang keuangan dan berdasarkan evaluasi penghasilan dari usaha jasa konstruksi itu dapat saja dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Di sini kita harus merujuk kepada rilis resmi dari Kementerian Keuangan terkait dengan perubahan aturan di masa depan yang mungkin saja dapat terjadi. Lalu terkait dengan ketentuan peralihan, ini kita lihat ya, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan atau turunan dari PP nomor 51 tahun 2008 tentang PPh jasa konstruksi, sebagaimana yang sudah diubah oleh PP 40 tahun 2009, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP 9 2022 ini. Dan PP 9 2022 ini sudah berlaku. Dia mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 21 Februari tahun 2020.
Kemudian terhadap kontrak yang telah ditandatangani sebelum PP ini diundangkan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebelum berlakunya PP ini, maka pengenaan PPh tetap dilaksanakan berdasarkan PP 51 yang telah diubah dengan PP 40 tahun 2009. Jadi pada dasarnya ketika kontrak sudah diteken atau bagian dari kontrak itu sudah diteken sebelum berlakunya PP 9, maka aturan yang dipakai adalah aturan yang lama. Seperti itu. Kemudian untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak terhitung sejak PP ini berlaku, maka pengenaan pajak penghasilannya dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah. Terakhir kita akan lihat ketentuan PPN ya, sebagaimana kita tahu bahwa pada tanggal 1 April 2022 ada perubahan ketentuan terkait dengan PPN, yang mana tentunya PPN ini juga akan berimbas pada sektor usaha jasa konstruksi. Nah, di sini kita lihat teman-teman, untuk tarif PPN itu akan naik jadi 11% yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022 dan mulai paling lambat 1 Januari 2025 akan naik kembali menjadi 12%. Ini adalah aturan umum dari tarif PPN yang mana diatur pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian di ayat 3 Undang-Undang PPN masih sama, tarif PPN bisa dinaikkan atau diubah minimal 5% atau maksimal 15%. Jadi range tarif PPN kalaupun nanti akan berubah lagi, itu tidak akan keluar dari range 5-15%. Nah, kemudian di ayat 4 itu ditambahkan aturan baru, yang mana pada aturan ini perubahan tarif PPN sebagaimana dimaksud di ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RKPPN. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Dan apabila teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Atau teman-teman bisa juga bertanya melalui media sosial resmi DJP, baik itu di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram di Ditjen Pajak RI. Atau teman-teman juga bisa bertanya melalui live chat di www.pajak.go.id, atau teman-teman juga bisa menghubungi call center di 1500 200. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.